Salam damai dan salam kasih Kristus kepada saudari, kepada Anda yang pertama kali datang bersama-sama merayakan Ekaristi di katedral ini, selamat datang. Dan juga kepada saudari yang sudah lama berada di perantauan, selamat pulang. Dan lebih lagi di dalam kembali bersama-sama dengan Tuhan. Dan sudah pasti ini adalah rahmat Tuhan bagi Anda. Pada minggu Advent yang kedua ini, saudari, daripada pembacaan yang kita dengar, lebih-lebih lagi di dalam bacaan Injil, hari ini kita disambut oleh Yohanes Pembaptis. Dialah tokoh penghubung antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Di dalam pembacaan dari perjanjian lama, seorang pujangga memuji harapan akan keselamatan yang sepanjang zaman hidup di tengah-tengah umat Israel. Dan Yohanes Pembaptislah orangnya yang mewartakan pelaksanaan harapan itu. Ketahuilah seluruh umat manusia akan menyaksikan penyelamatan oleh Allah. Itulah sebab pada hari ini, dalam minggu kedua Advent ini, bertemakan tentang pengharapan. Seperti mana umat Israel mengharapkan penyelamatan Al-Masih, Mesias akan datang, yaitu Yesus sendiri di dalam perjanjian baru, maka kita juga pada hari ini mengharapkan pengharapan kita begitu besar sekali, di mana bangsa kita menyambut akan kelahiran Yesus Kristus di hari Natal yang mulia. Tetapi pengharapan akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi semoga pertemuan kita hari ini memperteguhkan cinta kasih kita kepada sesama. Sebab suara Yohanes diserukan kepada semua orang. Kita semua dipanggil mendengarkan dan menanggapi warta Yesus Tuhan kita yang membawa pengharapan dan pembebasan. Di dalam pembacaan pertama, Nabi Baruk berjanji kepada umat Yahudi di pembuangan bahwa ia akan mengumpulkan mereka dalam sukacita Yerusalem baru. Keadilannya membawakan damai, kemuliaannya memperteguhkan iman. Rintangan-rintangan yang memisahkan manusia dengan sesamanya akan dihapuskan oleh Tuhan, agar semuanya diperdamaikan di dalam dirinya. Di dalam pembacaan kedua, kita lihat demikian besar kasih Allah, cinta kasih Paulus kepada umat di Filipi, sehingga ia memulai suratnya dengan ucapan syukur kepada Tuhan atas ketekunan mereka dalam menghayati Injil serta mewartakannya. Didoakannya agar mereka tetap bertahan sampai kedatangan Tuhan kembali, agar semakin memahami misteri Kristus, agar tahu apa yang berkenan di hati Tuhan dan melaksanakannya sampai akhir hidup. Dengan demikian, Tuhan akan diluhurkan oleh karya cinta kasih-Nya sendiri. Berbalik kepada pembacaan pertama, apa yang dituntut oleh kita sesaudari agar menerima pembebasan dan juga pengampunan itu adalah kita mau datang kepada Tuhan, mau mendamaikan diri kita pada Tuhan melalui sakramen Tuhan. Maka dengan ini kita diteguhkan iman kita, di mana segala apapun rintangan-rintangan ataupun dosa-dosa yang telah memisahkan kita daripada kasih Tuhan akan dihapuskan olehnya. Dan bagaimana kita menanggapi akan komitmen kita kepada Tuhan, cinta kasih kita kepada Tuhan, saudari. Umat-umat di Filipi telah memperlihatkan ketekunan mereka, kesungguhan mereka di dalam menghayati Injil dan mewartakannya. Dan mereka setia sehingga akhir hidup mereka. Dan bagi kita di sini, saudari, di dalam kita mendengar pewartaan Injil, perkabaran, kabar gembira pada hari ini, sudah pasti kita akan bertekun di dalam terus menghayati, mendengar firman Tuhan,
dan melakukannya. Dan sebagai pengikut Kristus dan anak-anak Tuhan yang berkumpul pada hari ini, sudah pasti salah satu kerinduan yang ada pada kita adalah terus setia di dalam pengabdian kita kepada Tuhan yang satu, yang benar ini. Kita sanggup mati daripada berbuat dosa, dan kita sanggup mati daripada mengkhianati akan kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan semua itu akan dihitung pada hari pengadilan nanti. Di dalam Injil mengisahkan panggilan Yohanes Pembaptis sebagai nabi. Tugas sang perintis ini ialah mempersiapkan umat akan kedatangan Al-Masih yang dilaksanakannya dengan seruan pembaptisan tobat serta penghapusan dosa-dosanya. Dalam rencana Allah, sebagaimana digariskan oleh Yesaya, maka tugas kenabiannya itu diarahkan pada kedatangan Tuhan yang akan mendatangkan keselamatan bagi semua orang. Nah, bagi kita, bagaimana kita mempersiapkan diri kita, ahli keluarga kita, orang lain untuk menanti kedatangan Tuhan? Memang ramai sudah yang tidak sabar menanti hari Christmas, tetapi lupa bahwa sebelum Natal kita harus menempuh masa Advent. Sesungguhnya, jika kita benar-benar mengasihi Yesus, tentu perasaan bosan tentang Advent tidak wujud. Karena kita menganggap bahwa musim Advent ini adalah hari-hari yang biasa, seperti yang kita rayakan pada tahun-tahun yang sudah. Seperti tidak sesuatu yang memberi kesan kepada diri kita, dan akhirnya kita menyatakan, semua ini seperti tahun-tahun yang sudah. Tidak apa-apa yang memberi kesan kepada saya. Dan berbagai lagi alasan timbul di dalam hati kita. Di dalam doa, kita dapat mengarahkan pandangan kita ke surga dengan pengharapan akan kedatangan Kristus sebagai Raja dan kelahirannya kembali di hati kita. Namun, di samping itu kita juga perlu memeriksa batin kita. Sudahkah kita sedia menyambut kelahirannya di dalam hati kita? Sebab tidak mustahil ada banyak penghalang, bukit-bukit kesombongan dan dosa yang memisahkan kita dari Tuhan. Kita disuruh untuk mempersiapkan dan meluruskan jalan bagi kita, bagi Tuhan. Semoga kasih kita juga semakin berlimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Dengan demikian, kita dapat memilih apa yang baik agar kita suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus. Saudari, Advent adalah saatnya kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, mengaku dosa dalam sakramen tobat, agar segala kotoran di dalam rumah hati kita dapat dibersihkan, supaya kita dapat menerima Kristus, Sang Raja Agung. Dosa inilah yang menghalangi kita untuk mengalami kepenuhan kasih Tuhan, sehingga tidak disingkirkan Advent dan Natal menjadi hari-hari biasa dan tidak artinya bagi kita. Maka selayaknya lah, saudari, dalam tempo rahmat Tuhan ini, marilah memeriksa batin kita. Apakah kita sudah sungguh-sungguh menghormatinya sebagai Tuhan? Marilah kita mohon kepada Tuhan Yesus agar kita menjadi lebih peka untuk mengalami kehadirannya di dalam Misa Kudus. Sudahkah kita menyapa orang yang membenci kita, mereka yang menderita, yang sakit, yang putus asa, jiran atau saudara mara dengan penuh kasih? Mereka adalah potret nyata akan kehadiran Kristus di sekitar kita. Marilah saudara, marilah dalam kerinduan kita terus mengenali Tuhan, merindukan Tuhan, dan menyambutnya dengan penuh sukacita. Bagi para petikiuman, sudah pasti untuk mengakhiri pembelajaran adalah satu kerinduan Anda. Sepertinya Anda cepat-cepat untuk mengakhiri tempo pembelajaran Anda. Bahkan ada di antara menyatakan, wah, sungguh lama mau belajar, mau 1 tahun, 2 tahun.
semuanya ini tidak masuk akal. Apakah gereja ini membebani kepada mereka yang mau mengenal Kristus? Kenapa agama-agama yang lain begitu mudah bagi mereka untuk memasuki agama mereka? Tapi kenapa gereja Katolik? Kenapa Kristen? Kenapa menuntut begitu besar kepada kami untuk mengikuti Kristus dari ataupun mengenali, mengasihi Kristus mempunyai proses yang sangat lama untuk mendalami sesuatu, untuk memperoleh sesuatu, lebih-lebih lagi iman, harta yang sangat berharga ini bukanlah sesuatu yang mudah. Tuhan memberkati ketekunan Anda, kesungguhan Anda untuk mau terus menyerahkan Dia. Oleh itu jangan berputus asa. Tuhan membantu pada setiap orang yang membantu dirinya. Tuhan memahami mengerti isi hati Anda. Bersungguh-sungguhlah, setialah dalam segala perkara. Tuhan akan melimpahkan, menggandakan segala rahmat yang akan diberikan kepada kamu. Oleh itu, tunjukkanlah, lakukanlah kesetiaan Anda dalam perkara kecil, dan semua itu berulang. Bagaimana Anda datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati untuk mau belajar setiap hari. Sekiranya Anda gagal karena kecuaian dan kelalaian Anda, jangan berputus asa. Gandakan lagi usaha Anda, terus belajar, terus datang kepada Tuhan, dan lebih-lebih lagi menyingkirkan, membenci, menolak dosa, segala kejahatan, dan sudah pasti ini adalah menjadi sukacita Anda untuk datang kepada Tuhan lebih-lebih lagi untuk merayakan hari kelahiran Yesus yang semakin hampir.